Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warahmiyanti dengan NIM S1S124022. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktekkan dan menjelaskan cara pembelajaran yang ada di Red Hat. Nah, video ini juga dibuat untuk memenuhi mata kuliah pemrograman web. Nah, langsung saja kita mulai pembelajarannya di Red Hat. Nah, pertama-tama buka browser, yaitu Chrome. Di sini saya sudah masuk di kelasnya, yaitu kelasnya itu memulai dengan dasar-dasar Linux 9.1. Nah, pembelajaran pertama itu dimulai dari perkenalan. Memulai dengan dasar-dasar Linux. Memulai dasar-dasar Linux merupakan pengantar yang ditujukan bagi pengguna dan pengembang untuk menyesuaikan diri dengan desktop Red Hat Enterprise Linux dan antarmuka baris perintah. Tujuan kursus itu untuk mempersiapkan kandidat untuk adopsi Red Hat Enterprise Linux 9. Habis itu untuk hadirin per orang yang baru mengenal Red Hat Enterprise Linux yang berencana mengakses sistem Linux untuk pengerjaan masa depan atau tugas kuliah mereka. Nah, untuk prasyarat itu keakraban dengan komponen komputer dasar, yaitu mouse, keyboard, dan monitor. Lanjut. Selanjutnya itu orientasi lingkungan kelas. Di sini ada gambar lingkungan kelasnya, itu ada internet dan fasilitas network, ada classroom content materials, lalu terhubung di classroom network dengan IP 172.25.252.0/24, lalu terhubung juga di base station. Nah, base station terhubung di student network. Nah, student network terhubung di dua, ada workstation dan server. Nah, lanjut. Nah, dalam mata kuliah ini, sistem komputer utama untuk kegiatan pembelajaran langsung adalah workstation. Mahasiswa juga menggunakan mesin lain untuk kegiatan ini. Servera, kedua sistem tersebut berada dalam labexample.com domains DNS. Nah, di sini terdapat tabel mesin kelas. Terdapat nama mesinnya itu basestation.labexample.com dengan alamat IP-nya ini. Perannya itu sistem gateway untuk menghubungkan jaringan pribadi siswa ke server kelas harus selalu berjalan. Lalu ada kelas.contoh.com dengan alamat IP-nya ini. Nah, perannya itu server yang menyimpan materi kelas yang dibutuhkan. Selanjutnya itu workstation.lab.example.com dengan alamat IP ini. Perannya itu stasiun kerja grafis untuk pengguna siswa. Selanjutnya ada nama mesin servera lab.example.com, alamat IP-nya itu 172.252.50.10. Nah, perannya itu server terkelola. Nah, ini ada fungsi utama mesin ini. Base station adalah sebagai router antara jaringan yang menghubungkan mesin-mesin siswa dan jaringan kelas. Jika base station mesin mati, mesin-mesin siswa lain hanya dapat mengakses sistem yang berada di jaringan siswa masing-masing. Beberapa sistem di ruang kelas menyediakan layanan pendukung dua server, yaitu content.example dan material.example.com, merupakan sebuah perangkat lunak dan materi laboratorium dan kegiatan praktikum. Informasi tentang cara menggunakan server ini tersedia dan instruksi untuk kegiatan tersebut. Nah, kegiatan tersebut.
Mesin virtual menyediakan kegiatan ini, baik mesin classroom dan base station harus selalu berjalan agar lingkungan laboratorium dapat digunakan dengan baik. Nah, di sini ada catatan saat masuk ke server mesin, Anda mungkin melihat pesan tentang aktivasi complete console web. Nah, ya kalau terdapat pesan ini, diabaikan saja. Nah, ada mengendalikan sistem Anda. Anda ditugaskan menggunakan komputer jarak jauh di ruang kelas Red Hat Online Learning atau ROL. Kursus mandiri diakses melalui aplikasi web yang dihosting di roll.redhat.com. Masuk ke situs ini dengan kredensial penggunaan portal pelanggan Red Hat Anda. Ini memantau mesin virtual. Mesin virtual di lingkungan kelas Anda dikontrol melalui kontrol antarmuka halaman web. Status setiap mesin virtual di kelas ditampilkan pada lingkungan lab. Nah, ini contohnya ini dibuka di lab environment. Saya sudah praktekkan. Saya menggunakan Firefox untuk mempraktekannya. Untuk buka bagian prakteknya maksudnya di sini. Saya sudah aktifkan, sudah start, lalu muncul ini. Nah, kita lanjut lagi pembelajarannya. Nah, yang tadi itu contoh halaman manajemen lingkungan lab kursus. Ada selanjutnya tabel 2 status mesin. Nah, status mesin itu bangunan, itu sebagai mesin virtual sedang dibuat. Nah, sebenarnya itu bahasa Inggris. Ada building, aktif, dan stopped. Selektifnya lagi. Nah, building itu sebagai mesin virtual sedang dibuat. Selanjutnya itu aktif, mesin virtual sedang berjalan dan tersedia. Jika baru saja dimulai, layanan mungkin masih aktif. Selanjutnya itu stopped atau berhenti, yaitu mesin virtual dimatikan sepenuhnya. Saat menyalakan, mesin virtual akan melakukan booting ke kondisi yang sama seperti sebelum dimatikan. Kondisi disk tetap dipertahankan. Selanjutnya itu tabel 3, tindakan kelas. Tombol atau tindakan. Yang pertama itu ada creating, delete. Nah, create itu atau membuat itu buat kelas role, buat dan jalankan semua mesin virtual yang dibutuhkan untuk kelas ini. Proses pembuatan dapat memakan waktu beberapa menit. Nah, selanjutnya itu creating, itu mesin virtual kelas role sedang dibuat. Membuat dan menjalankan semua mesin virtual yang dibutuhkan untuk kelas ini. Proses pembuatan dapat memakan waktu beberapa menit. Selanjutnya itu delete. Nah, yaitu hapus kelas role, hancurkan semua mesin virtual kelas, semua pekerjaan yang tersimpan di disk sistem tersebut akan hilang. Nah, selanjutnya itu start. Nah, jalankan semua mesin virtual di kelas. Nah, selanjutnya itu starting, yaitu semua mesin virtual di kelas sedang menyala. Habis itu stop atau berhenti, yaitu hentikan semua mesin virtual di kelas. Nah, di sini juga ada tabel tindakan mesin. Ada button of all action. Ada open console atau buka konsol, yaitu hubungan ke konsol sistem mesin virtual di tab browser baru. Anda dapat masuk langsung ke mesin virtual dan menjalankan perintah jika diperlukan. Biasanya, masuklah ke workstation mesin virtual saja, lalu gunakan SSH untuk terhubung ke mesin virtual lainnya. Selanjutnya itu ada action, start.
Nah, dia itu untuk mulai atau menyalakan mesin virtual. Selanjutnya itu ada action shutdown. Nah, dia itu untuk mematikan mesin virtual dengan baik dan pertahankan isi disk. Nah, selanjutnya ada action power off, yaitu mematikan paksa mesin virtual sambil tetap mempertahankan isi disk. Tindakan ini setara dengan memutus daya mesin fisik. Nah, habis itu ada action reset. Nah, untuk mematikan paksa mesin virtual dan atur ulang penyimpanan terkait ke kondisi awal. Semua pekerjaan yang tersimpan di disk sistem tersebut akan hilang. Ini di sini ada peringatan operasi hapus tidak dapat dibatalkan. Semua pekerjaan yang telah selesai di lingkungan kelas akan hilang. Nah, selanjutnya ada timer berhenti otomatis dan hancur otomatis. Pendaftaran Red Hat Online Learning membuat Anda alokasi waktu komputer yang tetap untuk membantu menghemat waktu yang dialokasikan. Kelas Roll menggunakan pengatur waktu yang akan mematikan atau menghapus lingkungan kelas ketika pengatur waktu yang sesuai itu berakhir. Nah, contohnya itu di sini. Nih. Ada pengatur waktunya. Di sini kita bisa sesuaikan ya. Beberapa hari, berapa jam. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada melakukan latihan laboratorium. Melakukan latihan laboratorium atau performing lab exercises. Nah, Anda mungkin melihat jenis aktivitas lab berikut dalam kursus ini. Apa itu? Guided. Latihan terbimbing ini adalah latihan praktik langsung yang mengikuti bagian prestasi. Nah, kuis biasanya digunakan saat memeriksa pembelajaran berbasis pengetahuan atau saat aktivitas langsung tidak praktis karena alasan lain. Nah, sebuah lab akhir bab ini adalah aktivitas langsung yang dapat dinilai untuk membantu Anda menguji pembelajaran Anda. Anda mengerjakan serangkaian langkah tingkat tinggi berdasarkan latihan terpadu di bab tersebut. Tetapi langkah-langkah tersebut tidak memandu Anda melalui setiap perintah. Solusinya itu disediakan dengan panduan langkah demi langkah. Di situ ada laboratorium tinjauan komprehensif digunakan di akhir kursus. Aktif ini juga merupakan aktivitas langsung yang dapat dinilai dan mungkin mencakup seluruh materi kursus. Nah, untuk mempersiapkan lingkungan lab Anda di awal setiap aktivitas praktik jalankan lab start. Nah, lalu perintah dengan nama aktivitas yang ditentukan dalam instruksi aktivitas. Demikian pula di akhir setiap aktivitas praktik jalankan perintah lab finish dengan nama aktivitas yang sama untuk membersihkan setelah aktivitas. Setiap aktivitas praktik memiliki nama yang unik dalam setiap mata kuliah. Nah, di sini ada sintaks untuk menjalankan skrip latihan adalah sebagai berikut. Itu tindakan adalah pilihan start, create, atau finish. Semua latihan mendukung start dan finish, hanya lab akhir bab dan lab tinjauan komprehensif yang mendukung create. Nah, ini ada awal. Kemudian sintaks untuk menjalankan skrip latihan adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada catatan sintaks untuk menjalankan skrip latihan adalah sebagai berikut. Ini sintaksnya. Kita coba.
Tadi di sini saya sudah coba buka ya. Saya kasih kembali dulu di awal. Sintaks untuk menjalankan skrip latihan adalah sebagai berikut. Kita praktekkan. Tentu saja kita dulu caranya. Lanjut. Ada bab 1 pengantar Linux. Nah, di sini ada sasarannya itu menjelaskan tujuan Linux dan distribusi Linux. Nah, bagiannya itu ada distribusi Linux dan latihan terpandu dan pengantar Linux atau kuis. Nah, distribusi Linux tujuannya itu untuk mendefinisikan Linux sebagai kernel dan sistem operasi. Kernel meskipun orang sering menyebut Linux sebagai sistem operasi, sebenarnya ia adalah kernel. Di dalam ilmu komputer, kernel adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk membuat sistem. Kernel membuat driver untuk mengenali perangkat yang terpasang seperti keyboard, mouse, layar, dan sebagainya, dan mengelola proses perangkat lunak. Linux awalnya didirikan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Saat itu ia adalah seorang mahasiswa ilmu komputer di Finlandia. Nah, Torvalds membuat kernel tersedia untuk semua orang dengan menggunakan lisensi publik umum GNU atau GPL untuk melisensikan kode. Model lisensi ini memastikan bahwa kode berlisensi dapat digunakan untuk tujuan apapun. Selama perubahan publik dikontribusikan kembali ke proyek, setelah Torvalds mengumumkan proyek tersebut kepada pengembang lain di internet, para programmer lain dari seluruh dunia menyumbangkan kode ke kernel Linux. Di antara kontributor awal tersebut adalah Red Hat, yang telah berkontribusi pada pengembangan sistem operasi Linux sejak tahun 1993. Nah, tujuan kernel itu ketika Anda menyalakan komputer, sebuah chip pada motherboard yang dimuat dengan firmware mencari hard drive yang berisi aplikasi yang disebut pemuat boot. Loader adalah perangkat lunak yang memuat kode sistem operasi ke dalam memori untuk dieksekusi. Nah, setelah komputer menemukan bootloader mengambil alih proses boot dan menemukan kernel. Kernel dimuat ke dalam memori, memeriksa perangkat keras, dan memuat driver yang sesuai untuk perangkat keras komputer yang terdeteksi. Service Manager diluncurkan dan menyediakan jaringan, grafik, suara, layar, login, dan sebagainya. Setelah proses booting selesai, kernel akan tetap berjalan di latar belakang, tetapi Anda akan diminta masuk agar dapat membuat
membuka antarmuka ke aplikasi di komputer. Di Linux, Anda memiliki akses ke dua antarmuka pengguna grafis atau GUI adalah antarmuka tunjuk dan klik di mana data dipresentasikan oleh ikon dan tampilan visual. Shell, terkadang juga disebut terminal atau konsol, adalah perintah teks saja yang memungkinkan Anda mengetik dan menjalankan perintah. Nah, ini ada tinjauan umum distribusi Linux. Saya bacakan hanya bagian langsung di sini. Distribusi Linux yang paling menonjol cenderung diproduksi secara konsisten dan andal. Beberapa distribusi didukung oleh perusahaan seperti Red Hat, sementara yang lain merupakan upaya sukarela. Distribusi Linux yang populer mencakup proyek-proyek berikut. Yang pertama, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) adalah distribusi populer di server dan cloud. RHEL berfokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang dan dikembangkan oleh Red Hat. Habis itu, GNOS adalah platform pengembang untuk Red Hat Enterprise Linux. GNOS dikembangkan oleh Red Hat dan para sukarelawan. Habis itu ada Fedora, berfokus pada jadwal rilis yang cepat agar dapat menyediakan fitur-fitur terbaru. Fedora digunakan sebagai fondasi untuk GNOS dan RHEL. Fedora dikembangkan oleh para sukarelawan yang didukung oleh Red Hat. Habis itu ada Debian adalah proyek sukarela yang berfokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang. Ada banyak distribusi turunan Debian. Habis itu ada mengidentifikasi distribusi Linux suatu sistem. Kursus ini berbasis sistem Red Hat Enterprise Linux seperti banyak di distribusi lainnya. Red Hat Enterprise Linux menggunakan desktop GNOME sebagai GUI-nya. Karena distribusi menggunakan begitu banyak komponen umum, distribusi yang Anda gunakan tidak selalu jelas. Nah, untuk mengakses informasi sistem, setelah Anda masuk ke sistem, klik aktivitas di pojok kiri atas desktop, kemudian ketik di kolom pencarian, settings, klik hasilnya atau tekan enter pada papan ketik Anda. Di jendela pengaturan, gulir ke bawah daftar panel kiri dan klik tentang. Anda dapat memverifikasi nama distribusi beserta versi sistemnya di kotak nama OS. Nah, kita praktekkan. Di sini ada latihan terpadu distribusi Linux. Nah, identifikasi distribusi Linux pada sistem Anda. Hasilnya itu luncurkan panel kontrol pengaturan sistem untuk desktop GNOME, lalu identifikasi distribusi Linux yang berjalan pada sistem Anda. Sebagai student pengguna di Workstation Machine, gunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan Anda untuk latihan ini dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan itu tersedia. Di sini ada instruksi, yaitu klik aktivitas di pojok kiri atas desktop Anda atau tekan tombol super. Lalu di kolom pencarian ketik settings, klik pengaturan atau tekan enter pada papan ketik Anda. Selanjutnya itu di jendela pengaturan, gulir di akhir daftar di panel kiri dan klik tentang. Nah, setelah itu akan muncul di sebelah kanan tinjauan kolom nama OS, dan pastikan kolom tersebut mencantumkan Red Hat Enterprise Linux RHEL. Panel tentang juga atau panel about juga menampilkan versi desktop GNOME yang
Anda gunakan. Ini kita coba praktekkan untuk melihat nama OS-nya. Di sini saya praktekkan itu melalui sini, jadi saya bisa melihat langsung. Nah, tadi itu saya sudah masuk ya. Belum masuk tadi, tapi saya ulang dari pertama. Nah, di sini kita buka konsol terbuka. Kita tekan aktivitas. Lalu kita tekan ini, kita buka settings, kita gulir ke bawah. Nah, kita tekan about. Sudah. Nah, di sini kita bisa lihat device name-nya itu workstation.example.com. Nah, hardware modelnya itu Red Hat OpenStack Computer. Prosesor yang digunakan Intel Xeon-R. Ini bisa dilihat di sini. Nah, ini OS name-nya itu Red Hat Enterprise Linux 9.1. Nah, sudah berhasil saya praktekkan. Kita kembali lagi di materinya. Tadi sama juga Red Hat Enterprise Linux 9.1. Nah, untuk menyelesaikan pada workstation mesin, gunakanlah perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan selanjutnya. Nah, nanti ini gunakan ini setelah menyelesaikan latihan ini ya. Nah, di sini ada kuis pengantar Linux. Nah, pilih jawab benar untuk pernyataan berikut. Ini. Yes. Oke. Oh, jadi jawabannya B dan D. Kita minta solusi. Betul. Ini juga. Nah. Tuh. Lanjut. Di sini ada ringkasan. Linux adalah proyek sumber terbuka yang berarti kodenya itu tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan. Kedua, Linux banyak digunakan dalam infrastruktur cloud, desktop, dan laptop, serta perangkat konsumen. Ketiga, Anda dapat berinteraksi dengan sistem Linux dengan menggunakan terminal baris, perintah atau antarmuka, pengguna grafis. Yang keempat, distribusi Linux dibuat untuk tujuan tertentu. Namun, mempelajari satu distribusi dapat membantu Anda merasa lebih nyaman menggunakan distribusi apapun. Lalu ada Red Hat
Enterprise Linux adalah sistem operasi yang stabil dan memiliki dukungan yang jangka panjang yang dikembangkan oleh Red Hat. Oke, sekian dari saya. Akhiri dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.